Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kalau kita berada sebagaimana kita ada semua ini karena ada berada di kota Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Katrina dan pelayan Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai sore hari. Haleluya, berkesan dalam hidup kami. Kami dalam sungguh hati
sukacita Bapa. Karena Engkau sendiri berkata di atas pujian kami Tuhan, sehingga kami yang datang membahas sakit penyakit Kau sembuhkan, dan susah Kau hiburkan, kalau Kau kuatkan Tuhan, yang berputus asa mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja sore hari ini Bapa. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami sore hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya.
saudaraku yang terkasih. Haleluya. Ya, ini yang kedua kalinya saya beribadah di tempat ini. Yang pertama waktu ibadah PGPI beberapa bulan yang lalu saya hadir, dan sekarang ini yang kedua. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, tidak salah kalau saya memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Herliana Agan. Saya sudah berkeluarga dan anak saya 4, masih kecil-kecil. Yang paling besar kelas 2 SMP dan yang paling kecil masih TK, masih budak-budak. Ya, saya datang ke tempat ini bersama teman sekerja. Ada teman pelayanan namanya Mbak Novi yang pakai baju coklat di depan ini. Saya cuma berdua datang ke tempat ini. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika mengutus 70 muridnya untuk pelayanan. Mereka diutus berdua-dua, minim 2, lebih dari 2 boleh. Artinya di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada one man show. Artinya tidak ada pribadi yang menonjol, hanya Kristus yang dimuliakan. Amin. Yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang rindu sore hari ini mau mendengarkan isi hati Tuhan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu, kita umat Kristen memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Janji Bapa diberikan bagi kita semua orang percaya. Dan pada hari itu juga, kalau Bapak Ibu pelajari dengan baik, pada hari itu juga terbentuklah satu komunitas yang baru, yang berbeda, yang semangat, yang aktif. Komunitas itu disebut dengan Gereja Tuhan atau Tubuh Kristus. Yang ada sore hari ini, kitalah bagian dari komunitas itu. Katakan amin. Haleluya. Sore hari ini saya rindu buat kita semua, kita mendengarkan apa yang menjadi rahasia Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus turun atas kita. Bapak Ibu tahu ya, ulat yang biasa ada di daun, ya, ulat yang ada bulunya, geli, berpegang, ya. Ulat itu pada waktu Allah menciptakan binatang ini, Allah menaruh satu gen di dalam ulat ini, bahwa suatu saat nanti binatang ini bisa terbang. Tetapi harus melewati proses yang disebut dengan metamorfosis. Menjadi apa? Menjadi harimau. Sejak kapan harimau bisa terbang? Sekali lagi saya ulang. Ulat, tahu ulat? Bukan cacing, ulat yang biasa di daun.
daun-daun, entah di daun pisang atau di bunga-bunga yang berbulu, ya. Pada waktu Allah menciptakan binatang ini, Allah menaruh satu gen di dalam binatang ini bahwa suatu saat nanti binatang ini bisa terbang. Tetapi harus melewati proses yang disebut dengan metamorfosis. Ulat ini menjadi apa? Kupu-kupu. Yang di atas tadi ada yang bilang buaya lagi. Jadi kupu-kupu, ya salah satu prosesnya adalah menjadi kepompong. Itu ulat, itu binatang. Bagaimana dengan kita? Ketika Allah menciptakan kita, Dia menciptakan serupa dengan segambar. Tetapi oleh karena manusia memiliki keinginannya sendiri, akhirnya ada satu kejadian yang terjadi di Taman Eden. Dan gambar itu rusak. Tetapi ada satu pribadi yang dahsyat dan ajaib, namanya Yesus. Dia akan memperbaiki gambar Bapa. Dan dia berkata bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Dan di dalam Kisah Para Rasul ini, di situ ada satu kejadian di mana mulai terbentuk gereja Tuhan. Dan ternyata gereja Tuhan pada waktu itu dibentuk jumlahnya tidak banyak. Dari 500 yang punya kerinduan berproses, tinggal 120 orang yang setia dan bertahan sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Ia bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan tidak bisa digambarkan dengan kerja keras kita, tidak bisa. Kesetiaan tidak bisa digambarkan dengan pemberian kita bagi pekerjaan Tuhan, tidak bisa. Ya, tapi kesetiaan itu bagaimana kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Haleluya. Kalau kita mengawalinya di dalam roh, jangan mengakhirinya di dalam daging. Tapi kalau kita sudah mengawalinya di dalam roh, mari kita akhiri di dalam roh juga. Itu yang disebut dengan kesetiaan. Haleluya. Jadi jangan bawa kepada Tuhan, Tuhan aku sudah 20 tahun melayani. Jangan. Ya. Haleluya. Kita kembali kepada ayat ini. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, terbentuklah satu gereja Tuhan. Ada status yang berubah di sana. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Yesus terangkat ke surga, bisa dibuka di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kita akan lihat bagaimana status itu berubah. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Sebenarnya sih bisa kita lihat dari ayat 6, tapi saya cuma mau ambil yang intinya saja. Ketika murid-murid itu menyaksikan Yesus terangkat ke surga, lalu ada 2 orang di situ berdiri berbaju putih, ya, malaikat. Dia berkata kepada murid-murid demikian kepada mereka, hai orang-orang Galilea, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus disebut sebagai orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea. Waktu itu status mereka masih status lahiriah.
percaya. Ini ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Allah mulai menggenapi rencananya bahwa ketika dia naik ke surga, dia memberi tubuh kebangkitannya. Perhatikan baik-baik, tubuh kebangkitannya bagi dunia yang akan bergerak di dalam dunia ini yang disebut dengan tubuh Kristus, yaitu orang percaya. Jadi bukan lagi status lahiriah yang kita pakai. Kalau saya orang Sulawesi Selatan, suami saya orang Batak, saya orang Toraja. Tetapi ketika saya memberi diri untuk melayani Tuhan, status saya lagi bukan yang lahiriah, tapi saya bagian dari gereja Tuhan. Perhatikan baik-baik bagaimana status gereja Tuhan itu dirubah. Kalau Roh Kudus itu turun, kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, pada waktu rasul-rasul dan murid-murid Tuhan, karena 120 orang yang berada di loteng Yerusalem yang setia menanti, itu tidak hanya 12 rasul, tapi ada orang-orang lain yang ditambahkan yang tetap bertekun, murid-murid Tuhan, dan ada perempuan-perempuan juga di sana. Ya. Pada waktu rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus, mereka menerima dalam keadaan siap. Jadi tidak ada lagi yang dalam keadaan bingung, ada pergumulan, dalam keadaan kecewa, marah, tersinggung, gak ada. Tetapi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, mereka dalam kondisi yang siap. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika mereka menanti di loteng Yerusalem, mereka tidak ngapa-ngapain selain bertekun sehati dan berdoa. Maka dari itu ketika Roh Kudus itu turun atas mereka, mereka sudah dalam keadaan siap. Katakan amin. Aku siap Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu tidak melihat Bapak Ibu siap atau tidak. Saya Tuhan, aku masih kecewa dengan suamiku. Saya tunggu hatiku enak dulu. Tidak bisa. Dan pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti hanya karena pergumulan-pergumulan masalah ekonomi kita. Tidak. Tetap pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Mereka dalam posisi roh, jiwa dan tubuh yang siap menerima janji Bapa. Maka dari itu ketika Roh Kudus itu turun, Rasul Petrus dia langsung berkhotbah berapi-api, bersukacita, sehingga 3.000 orang mengalami pertobatan. Haleluya. Dan saya percaya sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini beribadah pasti dalam keadaan siap juga. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, dan siap mendengarkan isi hati Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kalau tidak siap, maka kejadian hari ini hanya sebuah rutinitas bagi kita pribadi. Hari Minggu gereja, mungkin ada hari-hari lain kita komsel, dan itu hanya menjadi rutinitas biasa. Tetapi bagi gereja Tuhan yang siap, dia akan menerima kuasa, sehingga ketika dia berdoa, dia tidak berharap bahwa doanya akan dijawab. Loh, terus untuk apa kita berdoa kalau berdoa kita tidak dijawab? Karena firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Jadi bukan doanya yang benar, tetapi orangnya yang benar. Jadi
Jadi kalau kita berdoa, perhatikan baik-baik, kita juga harus punya kesiapan hati waktu berdoa. Makanya di dalam kitab Petrus dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi pada waktu kita mau berdoa pun jangan dalam keadaan gelisah, jangan dalam keadaan bimbang, jangan dalam keadaan ragu. Kamu harus punya doa yang bulat di dalam imanmu. Haleluya. Ketika Roh Kudus sudah turun di tengah-tengah orang percaya yang disebut dengan gereja Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi, yang akan dikerjakan oleh gereja Tuhan. Yang pertama, gereja Tuhan akan menjadi saksi. Haleluya. Apa yang harus kita saksikan? Apa yang harus kita beritakan? Yang harus kita saksikan adalah perubahan hidup kita. Apa yang kita beritakan? Yang kita beritakan adalah Injil keselamatan. Injil itu ada 2 macam. Yang pertama, Injil kerajaan. Itulah yang diberitakan oleh Yesus ketika dia bangkit. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan selama 40 hari dia hanya memberitakan Injil kerajaan. Tetapi setelah dia terangkat ke surga, gereja Tuhan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus dengan memberitakan Injil, yaitu Injil keselamatan. Kenapa Injil keselamatan? Karena gereja Tuhan ada sekumpulan orang-orang yang telah menerima keselamatan. Haleluya. Yang kedua, yang akan dikerjakan oleh gereja Tuhan adalah menerima karunia-karunia roh dan menyatakan karunia-karunia itu. Maka pada waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Tetapi karunia-karunia roh tidak hanya berhenti sampai bahasa roh saja. Nanti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 10, di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa masih ada banyak karunia-karunia roh yang akan diberikan bagi gereja Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Di situ ada 9 karunia roh. Ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karunia iman. Ada karunia menyembuhkan. Ada karunia mengadakan mujizat. Ada karunia bernubuat. Ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Dan ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan gereja Tuhan harus rindu memiliki karunia-karunia ini. Saya cukup berdoa saja, saya cukup memuji Tuhan saja, tidak salah. Tetapi Roh Kudus, kerajaan surga itu kaya, banyak kehidupan di sana yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri, namanya Bapak Smith Wigglesworth. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar namanya, saya pernah baca bukunya. Smith Wigglesworth, dia dipakai Tuhan dalam karunia menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang dan bahkan dia membangkitkan orang mati. Tapi satu hal, dia punya anak tunarungu, dia punya anak tuli, dan sampai dia mati, anaknya itu tetap tuli. Satu kali ada jemaatnya yang bertanya, Pak Smith, Bapak sudah dipakai Tuhan secara luar
begini, itulah duri yang Tuhan taruh di dalam daging saya, supaya saya senantiasa ingat bahwa karunia itu hanya pemberian. Amin. Sehingga tidak ada lagi di dalam pekerjaan Tuhan itu one man show, orang penting. Sehingga di dalam ibadah seperti ini bukan pengkhotbah yang penting yang dinanti-nantikan Tuhan, bukan worship leader yang menentukan bagaimana luar biasanya sebuah ibadah. Satu kali di gereja kami, di gereja pusat, kami punya gereja pusat di Lawang, mengadakan acara pemuda youth camp. Waktu itu tahun 2003-2004, ada ribuan anak muda yang dijamah Tuhan, dan panitia mengundang beberapa artis rohani, ya, beberapa artis rohani, dan sampai sekarang beliau eksis di dalam lagu rohani. Jadi beliau lagi mempersiapkan diri di belakang panggung, sementara tim worship juga sudah membawa puji-pujian. Lalu ada satu bapak rohani ke belakang bertemu dengan penyanyi-penyanyi rohani ini. Dia katakan seperti ini, suka memuji Tuhan ya? Iya. Tapi ingat loh ya, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan kamu nyanyi, jangan nyanyi. Artis itu bilang gini, saya diundang ke sini tapi kok saya dilarang nyanyi. Tidak dilarang. Tapi Bapak Rohani bilang, Bapak Rohani kami ini orang Papua kan kalau ngomong kan begitu. Ada orang Papua di sini? Ya. Jadi dia kalau ngomong ya gitu orang Papua, apa yang ada di hati, ya dia katakan. Kamu suka nyanyi ya? Tapi kalau Roh Kudus tidak suruh nyanyi, jangan menyanyi. Dia bilang begitu. Akhirnya dia hanya nyanyi satu lagu saja, padahal dia sudah mempersiapkan banyak lagu. Itulah pekerjaan Tuhan. Tidak bisa digerakkan oleh satu orang, tapi digerakkan oleh gereja yang terdiri dari anggota-anggota tubuh. Ada mata, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Haleluya. Jadi yang kedua, gereja Tuhan menerima karunia-karunia roh dan menyatakan karunia-karunia itu. Yang ketiga, ketika Roh Kudus itu mulai bergerak di dalam gereja Tuhan, umat-umat Tuhan bertekun, bersehati, dan terus berdoa. Kisah para Rasul, kita akan sedikit menyinggung cara hidup jemaat yang mula-mula. Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Ini yang dikerjakan gereja Tuhan selain bersaksi, selain berkarunia. Yang ketiga adalah mereka bertekun. Yang pertama, di dalam hal apa? Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bertekun di dalam apa? Di dalam persekutuan-persekutuan. Persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum ibu, persekutuan doa, persekutuan kaum muda, persekutuan anak-anak. Mereka bertekun. Yang ketiga, mereka bertekun di dalam memecahkan roti. Yang keempat, mereka bertekun di dalam berdoa. Haleluya. Anak saya yang kecil, yang nomor 4 itu masih TKA. Satu kali saya tanya, semua saya tanya, Kak, dari anak yang pertama, Kak, menurut kamu berdoa itu apa artinya? Gini. Yang kedua, menurut kamu doa itu apa artinya? Terus yang nomor 3, menurut kamu doa itu apa artinya?
Terus anak saya yang paling kecil, namanya Rahel. Rahel, menurut kamu doa itu apa, nak? Doa itu bicara yang benar sama Tuhan. Bicara yang benar sama Tuhan. Kok gitu? Iya, karena pada satu kali waktu kami berdoa sebelum tidur itu, abangnya itu berdoa sambil ketawa-ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Terus dia tegur, "Bang, bicara tuh yang benar sama Tuhan." Kenapa ketawa-ketawa? Karena pada waktu berdoa, biasanya saya bagi-bagi doa buat anak-anak saya. Ya, ternyata doa itu diawali dari yang kecil ini. Pada waktu si kecil ini berdoa, dia berdoa begini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah berkati kami sepanjang hari ini dan memberikan kami kesehatan. Seharusnya dia bilang kesehatan, tapi dia nggak bilang kesehatan. Sudah memberikan kami kesetanan, katanya. Lalu kakak-kakaknya dengar itu ketawa sambil berdoa. Setelah dia selesai berdoa, dia nggak sadar bahwa dia ngomong mau bilang kesehatan, tapi dia bilang kami sudah diberi kesetanan, katanya. Kakaknya sama abangnya ketawa-ketawa sambil menahan berdoa. Giliran abangnya berdoa sambil ketawa-ketawa. Jadi disitulah dia punya pemikiran bahwa berdoa itu adalah bicara yang benar dengan Tuhan. Ya. Jadi sesuatu yang sederhana bisa dimengerti dan itu dipahami oleh gereja Tuhan. Haleluya. Tadi di awal saya ilustrasikan tentang ulat tadi, ya, ada gen yang ditaruh, dan sekarang saya percaya gereja Tuhan sudah bergerak bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan kita percaya bahwa kedepannya ini Tuhan akan terus membawa kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat lagi. Kuncinya bersukacita. Karena Amsal katakan hanya orang yang semangat, yang sanggup menanggung penderitaannya. Hanya orang yang semangat yang bisa menanggung penderitaannya. Haleluya. Mari gereja Tuhan berdiri, bersaksi, tunjukkan bahwa Roh Allah ada di dalam hidupmu. Sampaikan kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Berkarunia, nyatakan karunia-karunia Roh. Kalau belum memiliki karunia Roh, minta dengan kerinduan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki karunia Roh? Bertekun, setia, dan berdoa. Itu yang dilakukan oleh para rasul. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka siap. Haleluya, siap menerima karunia-karunia Roh. Ada 9 karunia. Wah, berat. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, berat. Wes, cukup jadi bacaan saja, no. Satu saat nanti buku ini akan terbakar, hilang, rusak. Mungkin tulisannya akan hilang. Tetapi karunia-karunia Allah tidak akan hilang. Haleluya. Kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan semakin dahsyat. Amin. Gereja Tuhan, eklesia, harus menjadi eklesia sejati. Katakan, saya eklesia sejati. Saya akan bersaksi. Saya akan berkarunia. Saya akan bertekun. Inilah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Hidupi perjanjian yang sudah Bapa berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tantangan kita akhir-akhir ini adalah teknologi. Mungkin untuk yang bapak-bapak sudah lanjut usia tidak terlalu mengerti teknologi. Tapi bapak-bapak yang mungkin tidak mengerti teknologi, bapak-bapak coba keluar. Ada ribuan orang muda di luar sana rusak. Kalau kita hanya berdiam diri di rumah saja, hanya karena saya sudah tua, saya sudah lemah. Aduh,
kasihan orang-orang muda di luar sana. Mereka akan hanyut oleh teknologi yang begitu kacau. Tidak usahlah orang muda di luar sana. Anak-anak saya saja, 4 orang, kalau sudah pegang HP, gak tahu mamanya ada di mana, mereka gak tahu. Nanti kalau sudah lobet, baru mereka teriak, "Ma, mama di mana?" "Mama di lubang semut." Kadang saya jawab begitu. Kami beribadah, jujur Bapak Ibu, jemaat kami 80% itu lanjut usia, 50 ke atas, pralansia, lansia. Mau dibawa pujian yang meloncat-loncat, rasanya kasihan. Mau dibawa pujian sukacita yang menggelegar, rasanya tidak cocok. Tetapi ketika firman itu disampaikan, mereka melihat bahwa Kristus bekerja di dalam masa tua mereka. Haleluya. Orang muda, kau punya tugas sebagai eklesia yang sejati. Bersaksilah, bangkit, bersukacitalah. Pekerjaan Tuhan tidak bisa menunggu. Saya belum dapat pekerjaan, gimana mau jadi saksi? Gak bisa. Jadilah saksi. Kamu sudah bekerja atau belum? Kamu sudah lulus atau belum? Bersaksilah, bertekunlah, berkarunialah, kerjakan pekerjaan Tuhan. Karena Roh Kudus tidak bisa berdiam diri. Amin. Roh Kudus akan terus bergerak, akan mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Biarlah sore hari ini kita memaknai Pentakosta, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, ada satu pertanyaan dari beberapa teman. Sebenarnya Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Yang mana? Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Pentakosta hari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama saya katakan Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, atau yang kedua, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Yang pertama atau yang kedua? Yang di atas pertama atau kedua? Yang pertama. Ya, dibutuhkan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Sebenarnya tidak ada hubungan Pentakosta dengan pencurahan Roh Kudus, karena Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi, bukan hari raya orang Kristen. Karena ada 7 hari raya besar bangsa Yahudi, salah satunya adalah Pentakosta. Dan Pentakosta ini dilakukan sebagai hari penuaian. Setelah penuaian akan masuk hari raya Pondok Daun. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya Pentakosta dengan hari pencurahan Roh Kudus. Yang benar adalah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Ini pengetahuan. Tadi saya katakan bahwa ada karunia pengetahuan. Bapak Ibu nanti bisa baca di 1 Korintus pasal yang ke-12. Di situ ada 9 karunia yang harus dimiliki gereja Tuhan. Salah satunya adalah karunia pengetahuan. Jadi jangan keliru. Pentakosta tidak ada hubungannya dengan hari pencurahan Roh Kudus. Karena sebelum Roh Kudus dicurahkan, itu hari Pentakosta sudah ada dan dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Ada 7 hari raya besar. Salah satunya ada Paskah, ada Pentakosta, ada hari raya Pondok Daun, ada peniupan nafiri. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi ini, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi Pentakosta bukanlah hari pencurahan Roh Kudus, karena Pentakosta itu sebelumnya sudah ada.
Dan itu hari raya besar orang Yahudi, bangsa Yahudi. Tetapi pencurahan Roh Kudus itu kejadian yang terjadi di mana terbentuknya gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jangan keliru Bapak Ibu. Ya, karena memang di dalam iman kekristenan kadang ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi Pentakosta bukan hari pencurahan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Hari di mana orang-orang Yahudi merayakan hari-hari raya mereka. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini Eklesia yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus akan bergerak, bersaksi, berkarya, dan mereka semakin bertekun bahwa kehendak Tuhan, rencana Bapa harus terjadi di muka bumi ini, sehingga kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang itu akan terjadi penuaian yang besar, di mana gereja Tuhan, tubuh Kristus akan terbentuk, dan engkau datang yang kedua kalinya, bahwa tubuhmu itu sudah dewasa, terbentuk, sempurna, kudus dan mulia. Terima kasih Bapak, kami mengangkat tangan kami. Inilah eklesia yang sejati, gereja Tuhan yang akan terus bergerak. Tidak ada penghalang apapun yang akan menghambat jalan-jalan kami. Ketika kami menemukan jalan buntu, Tuhan akan buat jalan di sana. Ketika kami menemukan tembok-tembok yang begitu tebal, Tuhan akan menghancurkannya. Di dalam iman percaya kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Pendeta Eniana untuk pemahaman firman Tuhan. Tuhan memberkati banyak wartawan jemaat seperti biasa. Hari Minggu sekolah Minggu jam 3 dan hari Minggu kita pistol di gereja jam 5. Dan hari Rabu kita kembali berlatih seperti biasa. Demikian pengumuman, mari kita tutup perhatian kita. Kami undang semua para berdiri. Dan akan kami ingatkan untuk kami mohon Pendeta Roh Kudus, Engkau terus bergerak memimpin gerejamu di dalam menyatakan rencana Allah di dunia ini. Pakai kami, bawa kami masuk lebih lagi dalam karunia-karunia yang luar biasa, dan didik kami di dalam ketekunan, kesetiaan iman. Sebab kami tahu Tuhan, pekerjaan ini sangat luar biasa. Kau melihat umat-umat-Mu, mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu menyatakan kuasanya sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Yesus.
Pas pendeta. Terima kasih Tuhan.